Salat. Ini sudah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana ya arhamar rahimin. Ceramahnya kaya terawih gitu. Ini begini, saya berangkat tadi, saya lihat bulan sudah bulat. Bulan di timur bulat. Artinya apa? Ternyata kita diperintahkan puasa sunnah Ayyamul Bid. Itu menurut pengamatan saya itu ternyata mulai tanggal 13, 14, 15 yang dimana disunahkan puasa Ayyamul Bid itu bulan itu sudah sempurna. Jadi 13, 14, 15. Jadi orang usah engkel-engkelan. Itu tanggal piro itu yang engkel-engkelan tuh berarti potensial berlatar belakang gitu ya. Jadi oleh karena itu imbasnya pada pembukaan kultum ini, kultum bukaan ini kok 5 menit ya. Nah, jadi kita teringat mumpung kita masih ada waktu setengah bulan lagi ya, mari kita evaluasi kalau sekolah itu tengah semester gitu ya. Ini ya pertengahan sehingga untuk untuk perbaikan gitu ya. Ada yang perlu remedi atau apa semuanya. Jadi masih ada waktu. Itu angan-angan saya. Maka dari itu apa sebetulnya harapan-harapan kita itu tergambar dalam doa tadi. Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujud. Dan itu materi doa itu semuanya adalah dikandung oleh nas yang ada di sunnah maupun ada di Al-Quran gitu. Jadi boleh kita menegakkan tuh sholat ya wis kira-kira wis bagus ya nilainya gitu ya. Apakah poso kita baru poso meninggalkan makan dan minum tapi rasan-rasan becek gitu loh ya. Hati juga masih bergejolak gitu. Sidik-sidik juga masih komentar gitu ya. Itu mari kita kekhusyuan kita ya.
tadzarruf kita, penyerahan total pada Allah kita, itu sejauh mana? Karena nasihat Utsman itu yang ke-10 gitu ya. Urip iki apes. Urip iki apes, urip itu tanpa guna. Manakala kita punya umur yang panjang. Wa umrun tawilun la yatazawwadu. Maksudnya sahibuhu. Tapi tidak menyiapkan bekal. Siapa itu yang menyiapkan bekal? Ini ya itu berarti dia. Dia itu hu ini. Sahibnya. Sahib dari umrun tawilun ini. Sahib ini adalah yang mempunyai umur panjang ini tidak menyiapkan bekal. Fihi, di dalam umur panjang ini, li safarihi, untuk perjalanannya. Perjalanan di mana? Perjalanan di akhirat. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi memang laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa li akhiratahu li dunyahu hatta yusiba lahuma jami'a. Tidak seyogyanya kita tinggalkan dunia untuk mengejar akhirat dan mengejar akhirat mengejar dunia meninggalkan akhirat. Terus yang baik bagaimana? Yaitu yang baik bisa menggapai keduanya. Karena hidup di dunia ini prasyarat untuk kita sukses di akhirat. Nek nok dunyane sukses. Maka dari itu sebelum kita sampai sono, gitu, kita suruh berbekal ini. Karena di sana perjalanannya panjang. Ini kita perjalanannya sedikit. Makanya disebut dunia. Dunia ini dana yang itu adalah dekat. Singkat. Yang singkat apanya? Ya durasinya singkat. Yang singkat apa? Ya kenikmatannya singkat. Yang singkat apa? Ya kesengsaraannya singkat, deritanya singkat. Ono gitu ya. Lu Ustaz kok tahu? Ya mau diberitakan oleh Al-Quran sama. Ini beritanya banyak sekali di Al-Quran maupun As-Sunnah. Gusti Allah ngelekne terus mergo tahu kalau namanya hambanya yang namanya manusia itu sumial insan linsyani. Mergo bolak-balik lali, melane bolak-balik dielekne. Ini kan apa konkordansi antara nas sama kehidupan nyata. Tuh, kalau paham materialisme kan maunya dituntut itu kan kehidupan nyata. Gimana tuh? Agama Islam semua imajinasinya Muhammad saja itu gitu ya. Ya maklum yang komentar begitu berarti kita cepat bisa simpulkan dia tidak tahu. Sama dengan orang lewat sini. Oh masjid ini padahal dia tidak pernah masuk masjid. Berarti ketahuan kalau itu komentarnya gitu, dia memang tidak tahu. Jadi sudah, tidak usah terpancing. Oke. Jadi nasihat Utsman, wong ku bakal rugi yang umure dawa ning dhek enggak nyiapke bekal untuk perjalanan panjangnya nanti di akhirat. Rugi nek dunyane. Sudah nek dunya melarat, di akhirat mendapatkan adab yang berat. At kabeh ta ya. Jadi nek cara duri asari ning. Oke. Kita tidak berpanjang kalam di judul ini, di tema ini. Kita lihat petunjuk Allah seperti apa. Petunjuk itu harus diperhatikan untuk kita semuanya.
saya ambil tentang pesan untuk berbekal pada syariat manasik haji. Al-Baqarah 197. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu yang sudah diketahui. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi, yang sudah diketahui, atau yang tertentu. Karena jumlah bulan 12 bulan tadi. At-Taubah 36 ya kan? Tentang bulan itu 12 bulan, atau satu tahun itu 12 bulan. Haji itu bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Syawal itu sudah haji itu. Dari tempat yang jauh mingkul di Fajin Amiyat itu di kedalaman, di sela-sela gunung itu semuanya pada datang turun gunung untuk menuju ke Makkatul Mukarramah. Itu perjalanannya dulu sangat, sekarang pakai pesawat. Tapi ayatnya tidak perlu dirubah, karena ayat ini juga mengandung informasi, historical informasi. Jadi kita ini sok-sokan, itu kudu dirubah. Ini suara tidak punya relevansi dengan keadaan baru. Ya utekmu itu ya tak. Jadi kan ya orang itu kalau sudah berbunyi bisa ditakar kedalamannya gitu. Nek dhek menengae tidak apa-apa, tapi begitu dia berbunyi kita bisa nakar kedalamannya gitu. Meskipun takaran itu juga masih perlu dicek lagi gitu. Nah, standarnya ada. Standar utamanya ya Quran dan hadis gitu. Selain rasio itu kan kalau tabrakan tidak boleh. Oleh karena itu pada nas yang sharih tidak berlaku ijtihad. Okay. Pada nas yang sudah sharih tidak boleh kita berijtihad. Oke, sidik-sidik ya. Nah, untuk merangsang curiosity terhadap Al-Quran. Faman faradha fihinna. Jadi dari seantero manusia itu tentu hanya sebagian saja yang kemudian mau menunaikan ibadah haji. Faman faradha fihinnal hajj. Barang siapa yang menetapkan dirinya akan melakukan ibadah haji, fala rafasa. Jangan bicara kotor. Jorok, rafas. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Jadi rafas itu ternyata kepada wanita yang itu dihalalkan oleh Allah, istri kita sendiri, kita tidak boleh rafas. Malah rafasa tidak boleh. Tapi rafasa di Al-Baqarah tadi yang saya baca adalah hubungan suami istri ya. Khilalakum lailatas syamir rafasu ila. Dihalalkan bagi kamu di waktu malam hari bulan puasa untuk rafasa yarfasu, itu maksudnya koitus ya. Bahasa halusnya koitus antara suami sama istri. Oke, itu ada asbabun nuzulnya. Tidak usah dijelaskan di sini. Fala rafasa, nek haji maka janganlah berkata tutur kata yang kotor maupun berbuat aksi kotor, aksi kotor. Wala fusuqa, dan tidak boleh bermaksiat. Berbuat fasik itu melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, itu fasik. Wala jidala, lan ora oleh engkel-engkelan. Tidak boleh bertengkar. Jidal itu sebatas mulut dan paling nuding-nuding menutok, dorong-dorong gitu, tidak sampai ini gitu loh ya. Itu wala jidalah fil hajj, di dalam pelaksanaan ibadah. Nah ini mufasir banyak pendapat, antara lain
mulai menahan rofas, fusuk dan jidal ini kapan? Ada mulai dari tadi Asyhurul Ma'lumat. Sing arep haji, sing arep bengkar haji, Dzul Hijjahnya, maka mulai Syawal dhek wis poso, bicara poso itu semuanya. Ada lagi yang berpendapat dan ini yang lebih kuat, yaitu ketika orang sudah mulai mengenakan pakaian ihram. Meskipun sudah masuk Dzul Hijjah, ini hubungannya nanti dengan potong kuku, potong rambut dan lain sebagainya itu loh. Ada yang nggak mau potong rambut, nggak mau potong kuku sejak sama. Itu karena beberapa pendapat ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan semua yang engkau kerjakan dalam bentuk kebajikan itu diketahui oleh Allah. Allah mengetahuinya. Kalau diketahui oleh Allah, Allahnya ada agak pasif ya, pengertian pasif. Tapi di sini bentuknya sebenarnya ya'lamullah. Allah selalu mengetahui perbuatan baik itu. Terus tekanannya di sini wa tazawwadu, dan berbekalah engkau, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini kalau kita lihat penjelasannya di tafsir Ibnu Katsir yang saya buka, karena tafsir biriwayah itu yang besar adalah Ibnu Katsir. Jadi kita ambil sampel tafsirnya yaitu Ibnu Katsir. Fa inna khairaz zadi taqwa itu karena orang pada zaman itu, pada kala itu di lingkungan masyarakat itu ada kenyataan jamaah haji yang tidak mau bawa bekal apa-apa. Wis pokoknya tawakal saja gitu. Kok enggak bawa bekal? Enggak. Yes, tawakal saja kepada Allah. Kita berserah pada Allah. Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Wah gitu ya. Total ya. Yang sebagian besar, mayoritas mereka masyarakat Timur Tengah itu bekalnya ada 3. Pertama adalah Swag itu sin, wawu, ya, terus kof. Swag, pe, gitu ya. Kalau di atafkan, swag, pe. Swag itu adalah kue, coro Jawa, coro Indonesia, kue. Kemudian kakak ya. Kakak itu yang kue ya, terbalik. Kakak, kaf ain, kakak itu kue. Kalau suwek itu adalah tamar bercampur dengan keju dan mentega. Itu tamar untuk kurma kering dicampur dengan keju dan mentega. Ya nek wong Jawa terus iku panganan apa? Kaya ngono ya rasa ngono, wong di dunianya lain ada dunia lain kok. Gitu. Jadi kemudian dapik itu yang lembut berarti nek cara kita tepung. Bisa tapioka, bisa yang gandum, bisa yang, tapi di sana yang terkenal gandum ya, di masyarakat sana Afrika, Eropa itu kan gandum ya, penghasil buminya. Oke. Itu biasanya. Maka dari di sini di fa inna khairaz zadin, apapun bekal kamu yang paling baik itu bekal itu adalah takwa. Wattaquni, maka dari takwalah kepadaku ya ulil albab, orang-orang yang berakal. Jadi berarti kalau dengan kacamata ayat ini kita memahami nasihat Utsman ini, hendaknya sebelum datang kematian kita mengumpulkan bekal.
bekal itu apa dalam bentuk ketakwaan. Itu kok gampang Pak, bekalnya cuma satu aja takwa ya. Nanti kita akan lihat dimensi takwa itu. Tapi ini sudah 5:30 ya. Nah, jadi dimensi takwa itu yang ini dulu juga kita bawakan di ceramah di maghrib ya. Nanti apa menghadapi Ramadan itu kultum. Nah, laki-laki kenalan kultum. Tapi itu apa konstruksi takwa itu kan jelas sekali di Al-Baqarah, awal Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya itu 5 ayat di situ. Kemudian ada yang lebih detail lagi yaitu di Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. Nah, untuk pengingat saja kalau kita urai di sini dimensi yang pertama adalah iman. Dimensi kedua adalah amal sosial ya. Orang yang tidak kenal Islam terus bakti sosial, kebaktian sosial. Nah, makanya ini kita bahasakan seperti itu biar cepat pemahamannya gitu. Ini variabelnya. Kemudian ibadah mahdhah wa masalah wa zakat. Kemudian relasi kehidupan yaitu dengan memenuhi janji apabila berjanji. Jadi wong takwa ki yo beriman, yo beribadah, yo peduli sosialnya, yo nek janji itu teguh memegangi janji, menepati janji. Dan sabar. Sabar di keadaan apa? Yaitu bahasa wa dzarri wa nafas. Ulaikal ladzina sadaqu. Itulah yang orang sudah bisa membuktikan keimanannya dalam kehidupannya. Iman itu perlu dibuktikan dalam kehidupan yang ini. Kemudian masing-masing variabel ini nanti ada subvariabelnya yang sering disebut di kalangan akademis itu subvariabel. Subvariabel sering disebut dengan dimensi. Nanti kalau mau melakukan evaluasi, umpamanya pakai kuesioner, kan nanti kuesioner itu dibangun dengan melalui dimensi-dimensi itu, terus dibangun kuesionernya gitu. Lah kok malah metode penelitian ya. Saya kira sampai sini, nanti kejelasannya insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan mendatang. Mudah-mudahan sebelum kita mengakhiri Ramadan, ini mumpung masih di pertengahan, mari kita siapkan bekal kita dengan mantap yaitu ketakwaan. Bagaimana kalau nanti ketakwaan bisa tercapai, impact-nya seperti apa? Insya Allah kita akan sampaikan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan kabar majelis. Subhanallah. Ika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.